tidak dikenal, bahkan ditolak. Firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1-11, Kolose 1 ayat 16, Mazmur 22 ayat 1 dan 2, ayat 6-18, Matius 27 ayat 46. Sahabat dekat saya menceritakan luka batin yang dialami karena penolakan oleh ibunya. Ketika ia masih bayi, ibunya meninggalkan dia di rumah nenek dan kakeknya, dan ibunya tidak pernah kembali. Ia kehilangan kasih sayang dari seorang ibu yang seharusnya menjaga dan memelihara. Ada bermacam bentuk penolakan. Apakah saudara pernah mengalaminya? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus dirampok dari apa yang layak dia terima. Tuhan Yesus Sang Pencipta, Kolose 1 ayat 16, layak mendapat pengakuan dari ciptaannya. Tetapi dunia tidak menghiraukan dia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 10. Biasanya ketika seseorang berhasil, entah itu di dunia pendidikan, olahraga, atau dalam kegiatan masyarakat, ia mendapatkan penghargaan sebagai tanda pengakuan akan kehebatannya. Dunia tahu bagaimana memberi penghargaan kepada bintang film, bintang olahraga, atau para ilmuwan. Tetapi sedihnya, dunia tidak mengenal ketika penciptanya datang. Penghargaan yang seharusnya menjadi milik Tuhan Yesus ditahan oleh manusia. Tuhan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, lahir oleh perawan Maria di tengah-tengah suku Yahudi, umat pilihan Allah. Tetapi pemimpin agama Yahudi saat itu menolak Yesus. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Tidak terbayangkan apa yang Tuhan Yesus rasakan, seperti seorang ibu yang ditolak oleh anak yang dilahirkannya. Tuhan Yesus memiliki dua sifat, sifat ilahi, anak Allah, dan sifat kemanusiaan, anak manusia. Mengingat sisi kemanusiaan, Tuhan Yesus sangat menolong saya dalam berdoa ketika saya mengalami beban berat. Berbicara kepada Tuhan Yesus dalam doa seperti berbicara kepada sahabat yang pernah mengalami apa yang saya alami. Saya tidak perlu memberi kesan baik, tetapi dengan jujur menceritakan apa yang ada di hati saya kepada Tuhan Yesus. Karena dia tidak menghakimi, sebaliknya ia mengerti dan siap menolong. Penolakan Allah, pernahkah saudara bertanya-tanya apakah Tuhan akan menolak saudara? Penolakan yang paling berat yang dialami Tuhan Yesus adalah ketika ia ditinggalkan oleh Bapanya karena dosa saudara dan saya. Dosa memisahkan kita dari Allah. Dan ketika dosa kita ditimpakan kepada Yesus yang tidak berdosa, ia diperlakukan oleh Allah seperti orang berdosa. Ia dicemooh, diolok-olok, dihina, diumpet, tangan dan kakinya ditusuk paku, ditelanjangi, dipermalukan, dan disalibkan. Mazmur 22 ayat 1 dan 2, ayat 6-18, dan juga Matius 27 ayat 46. Yesus yang tadinya bersatu dengan Allah Bapa, sekarang terpisah. Dia yang tadinya begitu dikasihi oleh Bapa, sekarang dikutuk dan dihakimi. Semua ini karena Yesus menanggung dosa saudara dan saya. Penolakan Bapa terhadap Yesus adalah penolakan Bapa terhadap orang berdosa. Walaupun kita tidak bisa menyelami kedalaman penderitaan Tuhan Yesus, paling tidak kita bisa merasakan sekilas suara rintihannya dari membaca kisah penyaliban Yesus. Setelah Yesus selesai mengalami penghakiman Allah dengan kematiannya di kayu salib, Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, kembali kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus sudah mengalami penolakan besar dari Allah Bapa, supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus tidak mengalami penolakan Allah. Sebaliknya, ia menunggu dan menyambut kita. Hanya oleh darah Yesus kita diterima oleh Allah, karena Yesuslah yang mengalami penyaliban.
Penolakan yang dialami Tuhan Yesus membawa penerimaan Allah bagi setiap orang yang datang kepadanya. Orang yang pernah mengalami penolakan seperti sahabat saya biasanya sulit sekali merasa diterima walaupun Tuhan sudah menerimanya. Saya sarankan kepada sahabat saya supaya imannya tidak tergantung pada perasaan, tetapi kepada janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ya tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Setelah Yesus mengalami penderitaan yang sangat mengerikan karena menanggung dosa kita dengan tujuan supaya kita boleh diterima oleh Tuhan, mungkinkah Ia akan menolak kita yang mengaku dosa dan datang kepadanya? Tentu saja tidak. Penolakan oleh ibunya membuat sahabat saya kehilangan identitas. Tetapi penerimaan Tuhan Yesus memberi identitas baru, yaitu identitas yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi anugerah dari Tuhan. Identitas sebagai anak Tuhan. Penderitaan Tuhan Yesus memberi pengharapan kekal bagi saudara dan saya, dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya.